selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kami dari Universitas Mitra Indonesia. Di sini kami akan memberikan sedikit pengetahuan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu tentang apa itu diabetes mellitus. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Di sini ada teman saya, Daniel, Rio Anggara, Pradita Asmitama, Fensiana Mutia, dan saya sendiri sebagai moderator Puji Hastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel, saya dari kelompok 6 Peminatan Promkes Kesmas Universitas Mitra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rio Anggara dari kelompok 6 Peminatan Promosi Kesehatan Universitas Mitra Lampung. Dan teman saya Pradita Aswitama dan Fensiana Mutia yang akan menjelaskan tentang apa itu diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita dari kelompok 6. Saya akan memberikan sedikit penyuluhan kesehatan tentang diabetes mellitus. Sebelumnya, apakah bapak-bapak atau ibu-ibu di sini ada yang tahu apakah itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus itu adalah keadaan yang timbul akibat ketidakmampuan tubuh untuk mengolah karbohidrat atau glukosa dikarenakan jumlah insulin yang kurang atau insulin tidak dapat berfungsi secara optimal. Ada 4 macam tipe diabetes. Yang pertama itu adalah diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, diabetes dalam kehamilan, dan diabetes tipe lain. Di sini saya akan membahas tentang diabetes tipe 2. Jadi, apa itu diabetes tipe 2? Dalam keadaan normal, glukosa itu dapat masuk ke dalam sel dengan mudah. Sedangkan pada keadaan kelainan diabetes tipe 2, itu glukosa tidak dapat masuk ke sel karena sel resistensi terhadap insulin. Jadi, ada 5 faktor resiko yang dapat dikendalikan pada penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, kegemukan. Kemudian tensi darah di atas 140/90 mm air raksa. Kemudian kadar kolesterol darah lebih dari 200 mg/dl. Kemudian pola hidup yang kurang gerak. Kemudian pola makan yang tidak sehat. Jadi, apa sih gejala diabetes mellitus itu? Gejala diabetes mellitus pada tahap awal itu adalah banyak makan, banyak minum, dan banyak kencing. Kemudian dikatakan diabetes mellitus jika disertai dengan banyak makan, banyak minum, banyak kencing, penurunan berat badan, disertai dengan ketika diperiksa gula darahnya itu gula darah sewaktunya lebih dari 200 mg/dl. Kemudian ketika dicek gula darah puasanya itu lebih dari 126 mg/dl. Jadi, apa sih gejala-gejala lain yang sering timbul? Yang pertama itu adalah penurunan berat badan yang tidak jelas sebabnya. Kemudian cepat lelah dan mengantuk. Kemudian pandangan terasa kabur, kesemutan, luka yang tidak kunjung sembuh, dan gigi mudah goyang dan lepas. Nah, komplikasi apa aja sih yang terjadi karena diabetes? Yang pertama, jika mengganggu fungsi pembuluh darah itu bisa menyebabkan hipertensi. Kemudian kalau mengganggu fungsi otak itu menyebabkan stroke. Kemudian jika jantung itu bisa menjadi penyakit jantung. Nah, kalau misalnya mengganggu fungsi ginjal itu dapat menyebabkan penyakit gagal ginjal dan cuci darah. Kemudian jika mengenai saraf itu dapat menyebabkan ulkus,
pembusukan pada kaki. Dan kemudian kalau misalnya mengenai mata, itu menyebabkan kerusakan pada retina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Pensiana Mutia. Nah, di sini saya akan melanjutkan beberapa pembahasan mengenai 7 langkah pengendalian diabetes. Nah, langkah yang pertama yaitu berperan aktif dalam proses pengobatan. Nah, di sini kita harus mencari informasi mengenai diabetes. Nah, lalu jadwal pemeriksaan yang rutin dan meminta rujukan ke ahli gizi maupun dokter kesehatan jika diperlukan. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu pola makan yang baik. Nah, di sini kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan dengan 3 jenis makanan yang utama. Nah, untuk yang kedua, hindari makanan yang mengandung lemak seperti lemak hewani. Nah, untuk yang ketiga, tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Dan yang keempat, batasi mengkonsumsi garam. Untuk langkah yang ketiga yaitu hidup lebih efektif. Nah, di sini ibu dan bapak dianjurkan untuk bergerak selama 30 menit per harinya. Nah, untuk itu pilihlah jenis kegiatan yang diminati dan sesuai dengan kemampuan ibu dan bapak. Nah, yang terakhir, konsultasikan kepada dokter mengenai jenis olahraga agar tidak mempengaruhi terhadap pengobatan. Nah, yang keempat yaitu minum obat sesuai aturan dokter. Yang pertama, patuhi jadwal minum obat. Yang kedua, jangan mengubah dosis yang telah dianjurkan oleh dokter. Dan yang ketiga, patuhi jenis makanan Anda demi keberhasilan terapi. Untuk selanjutnya, langkah yang kelima yaitu periksa kadar gula secara teratur. Nah, yang pertama, catat nilai kadar gula darah Anda. Yang kedua, tanggal pemeriksaan. Dan kemudian catat obat yang diminum. Dan yang keempat, kondisi tubuh saat pemeriksaan. Yang keenam yaitu perhatikan kaki Anda. Nah, yang pertama, periksakan kaki Anda setiap harinya. Nah, yang kedua, jagalah kaki Anda selalu bersih. Nah, yang ketiga, selalu potong kuku ketika sudah panjang. Nah, yang ketujuh, periksa mata Anda. Nah, amatilah adakah gangguan pada mata Anda. Nah, untuk selanjutnya, selalu melakukan pemeriksaan mata jika ada gangguan. Nah, saya rasa itulah yang saya dapat sampaikan. Untuk selanjutnya, teman saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Bapak, Ibu-ibu, itulah penjelasan dari teman saya Pradita Aswitama dan Pensiana Mutia tentang apa itu diabetes mellitus dan langkah-langkah mencegah penyakit diabetes mellitus. Di sini kami membuka 3 pertanyaan untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu bagi yang ingin bertanya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dari mana kita bisa mendapatkan informasi tentang penyakit diabetes mellitus? Pertanyaan yang kedua, pola makan yang baik seperti apa agar kita dapat mencegah penyakit diabetes mellitus? Yang ketiga, kita kan harus bergerak selama 30 menit. Pergerakan seperti apa yang ditanya oleh saudari Tika tadi? Ketiga pertanyaan ini akan dijawab oleh teman saya Daniel dan Rio Anggara. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu sampaikan dan kami coba mencatat dan kami coba menjawab satu persatu Bapak Ibu. Pertanyaan pertama dari Bapak Ibu adalah dari mana kita bisa mendapat informasi mengenai diabetes mellitus. Sekarang ini tidak sulit untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit diabetes mellitus. Yang terutama pasti kita bisa mendatangi tenaga medis atau dokter yang ada di rumah sakit ataupun di klinik. Kita bisa ketahui kalau kita bisa memeriksakan gula darah kita di situ. Dan Bapak Ibu juga sudah tahu berapa nilai normal gula darah sewaktu kita apabila kita mencoba untuk mengecek gula darah kita. Berapa Bapak Ibu?
Ya, Bapak Ibu sudah tahu bahwa kalau gula darah sewaktu itu jika di bawah 200 mg per desiliter berarti gula darah kita normal. Dan apabila lebih dari 200 mg per desiliter berarti gula darah Bapak Ibu tinggi, atau bisa dikatakan Bapak Ibu harus memeriksakannya lebih lanjut dalam periode waktu tertentu supaya diketahui bahwa memang kadar gula darah Bapak Ibu tinggi atau tidak. Dan yang kedua, selain tenaga medis, kita juga bisa mendapatkan informasi. Sekarang ini banyak informasi melalui media elektronik ataupun internet, yang Bapak Ibu juga pasti punya gadget, punya handphone, dan Bapak Ibu bisa lihat di internet juga ada beberapa informasi mengenai apa itu penyakit diabetes, apa yang menjadi pemicu, dan kemudian apa yang menjadi komplikasinya. Bapak Ibu bisa lihat di internet. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa kita bisa mendapatkan informasi pertama dari tenaga medis, atau kita mendatangi pusat pelayanan medis, kita mengecek kadar gula darah kita, dan kita juga bisa lihat dari internet. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang ini, dan Bapak Ibu pasti sudah jelas. Baik, kalau sudah jelas, mungkin itu adalah pertanyaan yang pertama dari Bapak Ibu. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua adalah pola makan yang baik yang dianjurkan untuk para penderita diabetes. Pola makan untuk para penderita diabetes ataupun pola makan yang dianjurkan supaya kita terhindar dari penyakit diabetes. Yang pertama pasti pola makan yang rendah gula. Rendah gula artinya kita tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang manis pastinya, makanan-makanan yang mengandung banyak gula. Nah, kita juga perlu tahu makanan apa saja yang mengandung gula yang kita konsumsi setiap hari. Yang pertama pasti gula merah, gula putih, yang pasti juga dikonsumsi setiap hari oleh Bapak Ibu melalui makanan ataupun minuman. Yang kedua, yang sumber gula yang juga besar yang kita konsumsi setiap hari adalah nasi. Secara tidak sadar kita makan nasi mungkin berlebihan di setiap harinya. Sebenarnya nasi adalah sumber gula juga yang sangat besar, yaitu karbohidrat yang nantinya juga dirubah menjadi gula. Kemudian ada juga umbi-umbian dan juga produk-produknya. Umbi-umbian di sini seperti singkong, juga ubi jalar, ada bilang ubi jalar, ubi batang, mantang. Ada banyak umbi-umbian di sini, dan ada juga beberapa makanan juga yang dari olahan umbi-umbian tersebut seperti tepung tapioka dan ada beberapa tepung-tepung yang lain yang berasal dari umbi-umbian. Dan juga tiwul juga sebenarnya makanan yang tidak asing bagi orang Indonesia, dan itu juga sebenarnya adalah sumber karbohidrat yang nantinya juga menjadi gula. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Pertama adalah mengurangi konsumsi makanan yang mengandung gula, yaitu gula dan juga makanan yang mengandung karbohidrat tadi. Dan yang kedua, pola makannya adalah tidak berlebihan. Artinya biasanya orang Indonesia kan makan sehari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dan ada beberapa orang juga yang punya pola makan itu tidak hanya 3 kali, kadang di tengah malam mereka juga akan makan. Dan itu sebenarnya tidak baik, karena dimakan di tengah malam atau mengkonsumsi nasi di tengah malam itu akan menjadi penumpukan gula atau menjadi penumpukan karbohidrat yang berubah menjadi gula. Dan itu tidak dirubah menjadi energi sehingga terjadi penumpukan. Kemudian yang kedua adalah olahraga. Olahraga adalah salah satu cara untuk menjadikan gula menjadi sumber energi, sehingga gula yang tadinya masuk ke dalam tubuh kita tidak menumpuk, tetapi dirubah menjadi energi dengan cara olahraga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah pergerakan seperti apa yang dianjurkan bagi para penderita diabetes atau supaya kita terhindar dari penyakit diabetes. Pergerakan yang dimaksud di sini atau pergerakan yang dimaksud selama 30 menit tersebut adalah olahraga. Olahraga di sini kita harus tahu intinya olahraga tersebut adalah supaya tidak terjadi penumpukan gula di dalam tubuh kita. Gula yang ada di dalam tubuh kita
itu dirubah menjadi energi. Dan sekarang ada yang namanya senam diabetes. Dan saya akan tunjukkan video bagaimana senam diabetes tersebut dilakukan. Pertanyaan dari Bapak Toib, yaitu bagaimana cara menghindari terkena penyakit diabetes di usia muda. Yang pertama, langkahnya kita mengurangi asupan gula, menjadikan air putih sebagai minuman yang utama, dan rajin olahraga teratur, dan menghindari atau mengurangi karbohidrat sederhana, dan menjaga berat badan, dan mengurangi konsumsi makanan instan, dan mengurangi minuman seperti kopi atau teh. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, tim Diabetic Food Care, menampilkan gerakan senam kaki diabetik. Tujuan dari senam kaki diabetik adalah untuk meningkatkan sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kecil kaki, otot paha, dan otot pinggul. Gerakan senam kaki terdiri dari 10 gerakan. Pelaksanaan senam kaki diabetik yang rutin dan benar diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pasien diabetes. Demikian sedikit pengantar dari kami. Selamat menyaksikan video senam kaki diabetik. Salam semangat, salam sehat. Gerakan 1. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai. Perhatikan, seluruh telapak kaki menyentuh lantai, tidak bersandar pada kursi, dan lantai harus rata dan bersih. Gerakan 2. Gerakkan telapak kaki ke atas, tekuk jari-jari kaki seperti cakar ayam. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 3. Angkat telapak kaki ke atas dengan posisi tumit di lantai. Kemudian turunkan telapak kaki, naikkan tumit dengan posisi jari di lantai. Lakukan gerakan ini 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keempat. Angkat telapak kaki dengan posisi tumit di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan kelima. Angkat tumit dengan posisi jari-jari di lantai. Lakukan gerakan memutar sebanyak 10 kali dari dalam keluar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan keenam. Angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakkan jari-jari ke depan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan secara bergantian dari kanan ke kiri. Gerakan ketujuh, angkat salah satu lutut kaki dan luruskan. Gerakkan jari-jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 8. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut. Arahkan jari-jari kaki ke arah wajah sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan ke-9. Angkat kedua kaki dan luruskan. Gerakkan kaki ke arah depan. Lakukan sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gerakan 10. Angkat salah satu kaki dan luruskan. Tuliskan angka 0 sampai 9 di udara. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Langkah terakhir, letakkan sehelai koran di lantai. Bentuk kertas menjadi bola dengan kedua belah kaki. Buka bola itu menjadi lembaran seperti semula menggunakan kedua belah kaki. Bagi koran menjadi 2. Robek bagian koran yang lain menjadi bagian yang kecil-kecil. Masukkan bagian yang kecil tersebut ke dalam koran yang lainnya. Bentuk koran menjadi bola dan masukkan bola tersebut ke dalam tempat sampah. Demikian edukasi gerakan senam kaki diabetik dari tim Diabetic Food Care. Semoga bermanfaat.
Rumah Sakit Dr. Karyadi. Bapak Ibu-ibu, itulah sedikit penjelasan dari kami tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Kami dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Mitra Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-bapak Ibu-ibu dalam penyuluhan kami kali ini. Atas perhatian Bapak Ibu-ibu, kami ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.